Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila arwahil ulama'i al-'amilin al-Qur'an wal muhaqqiqin wa khususan ila ma'lum Muhammad Ridwan Al-Tauhid wa Amina Hajjah Siddiq wa Timatu Zahra Rasulullah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sampai 10 Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu adapun perbuatan-perbuatan, amal-amal, suratun merupakan bentuk atau kerangka, qaimatun yang tegak. Jadi amal perbuatan merupakan sebuah bentuk atau kerangka yang kokoh, yang tegak. Wa arwahuha, dan ruhnya, ruh daripada amal, wujudu adalah wujud sirril ikhlasi, rahasia ikhlas, fiha, di dalam amal. Nah, jadi amal disifati dengan sebuah kerangka, suatu bentuk. Nah, ruhnya adalah ikhlas. Jadi tentu ketika ada sesuatu yang berdiri, yang tegak, maka di dalam bentuk tersebut harus memiliki ruh, dan ruh itu adalah ikhlas. Nah, amal bisa disebut amal itu diterima, itu tentu karena memiliki ruh. Ruhnya adalah ikhlas. Nah, tentu untuk bisa diterima suatu amalan itu, tentu yang pertama, amal itu harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Misalnya kita beramal dengan sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Nah, tentu untuk melakukan amalan itu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bagaimana cara sholat, cara berhaji dan seterusnya. Nah, ketika syarat yang pertama itu terpenuhi, artinya amalan itu dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, syarat yang kedua, tujuan daripada amal itu untuk apa? Karena setiap perbuatan itu punya tujuan, dan tujuan itu adalah niat, ya, ikhlas. Nah, maka ikhlas ini merupakan ruh daripada amal. Jadi kalau tidak ada ruh, percuma, berarti mati alias tidak diterima. Nah, seperti amalan ini tidak ada ikhlasnya, tidak murni kepada Allah, maka amalan itu sia-sia. Nah, sehingga banyak ahli hikmah mentamsilkan, mengibaratkan daripada pentingnya ikhlas. Ada yang mengibaratkan bahwa ikhlas itu seperti gula. Jadi gula itu larut di dalam air
Nah, sehingga nampak rasa manis tapi tidak disebut gula. Nah, misalkan ada orang masang minuman es teh, ya, teh manis. Nah, jadi padahal manisnya itu disebabkan gula, tapi tidak disebut teh gula, kan? Nah, dan lain sebagainya. Sirup manis enak, tapi tidak disebutkan gula di sini. Ada juga yang mengibaratkan oleh ahli hikmah ikhlas itu seperti akar pohon. Jadi akar pohon itu yang tidak nampak. Kalau kita lihat pohonnya, ya, daunnya, buahnya, pokoknya bagian atas, tetapi akarnya itu tersembunyi di dalam tanah. Padahal yang menyebabkan kokoh dari pohon itu adalah akar. Fungsinya akar itu menahan, ya, tetapi tidak lihat. Nah, itulah gambaran orang yang melakukan ikhlas, ya, tidak terlihat tapi terus memberikan manfaat, terus bekerja, ya. Atau ada juga yang mentafsirkan, mengisyaratkan, mencontohkan bahwa ikhlas itu seperti surah Ikhlas. Jadi surah Ikhlas itu namanya surah Ikhlas, ya. Nah, tetapi tidak ada kata ikhlas di dalam surah itu. Ayat 1 sampai ayat 4 tidak ada kata ikhlas. Berbeda dengan surah yang lain, surah Al-Baqarah. Ada Al-Baqarah, dikisahkan Al-Baqarah maka disebut surah Al-Baqarah. Atau surah An-Nisa, surah Al-Fil, dan seterusnya. Kebanyakan hampir nama surah itu diambil dari kisah yang ada di dalam surah itu. Nah, berbeda dengan ikhlas, nama surah ini surah Ikhlas, tetapi kata ikhlas di dalam ayat-ayat itu tidak ada. Inilah gambaran bahwa seseorang yang ingin menjadi seorang yang mukhlis atau orang yang ikhlas, tidak mesti dia disebut saya ikhlas, ya. Malah orang yang mengatakan saya ikhlas itu tanda orang yang bukan ikhlas. Tentu untuk menggapai sifat ikhlas ini, karena ini menjadi ruh amal, ya, karena di pasal yang ke-10 ini disebutkan bahwa amal itu adalah suratul qaimah, ya, sesuatu yang berdiri, ya, atau bentuk atau kerangka yang tegak. Nah, tentu ruhnya itu adalah adanya sifat ikhlas, ya. Karena ikhlas ini adalah rahasia dari Allah SWT, sampai malaikat pun tidak tahu apakah hamba ini ikhlas atau tidak, ya. Karena kemampuan malaikat itu beda-beda. Ada malaikat bumi yang mengirim ke langit pertama, diterima oleh malaikat langit pertama, dikirim lagi ke malaikat langit kedua sampai ke langit ketujuh, dan itu kemampuan masing-masing malaikat di setiap langit itu berbeda-beda. Seperti yang disebutkan dalam kitab Hidayah Salikin, ya. Di situ ketika ada seorang menjalankan ibadah, ya, dan seorang hamba ini ketika dia beribadah, dia yakin ibadahnya ini dia jalankan dengan penuh keikhlasan, ya. Dia anggap ini ibadah saya 100% diterima, ya. Lalu dicek oleh malaikat bumi, ya, wah ini kurang ikhlas, ya. Sehingga tersisa 80%. Dikirim ke langit pertama, disortir lagi oleh malaikat langit pertama, ini kurang 70%, sampai ke malaikat langit ketujuh tersisanya 30%. Nah, ketika sampai ke Allah, Allah tahu apa isi daripada hati hamba-hambanya, sehingga hanya 5%, bisa jadi, ya. Maka sering saya sampaikan, ibadah dan apapun itu bentuknya itu merupakan sebuah wasilah, sarana untuk mencapai Allah. Ibaratnya kita mau pergi ke suatu tempat, harus punya sarana, harus punya kendaraan. Apa itu? Ya mobil atau motor untuk bisa sampai ke situ. Nah, tapi ketika kita punya motor atau mobil,
jangan sampai kita yakin bahwa kita pasti nyampe. Kita tergantung dengan kendaraan. Ibaratnya kita mau surga, kita tergantung dengan amalan kita. Wah, yakin saya termasuk ke surga, saya punya amalan. Oh, yakin saya pasti nyampe Jakarta, akan saya pakai pesawat. Belum jaminan. Siapa tahu kita tabrakan atau kecelakaan atau mati dan tidak sampai. Inilah tentu yang harus kita praktekkan, memperbaiki khususnya ruh. Ya, di dalam suatu amalan itu adalah ikhlas. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita doa supaya hati kita benar-benar ikhlas dan juga amalan yang kita lakukan ini benar-benar baik untuk kita. Ya. Doa yang perlu kita istiqomahkan ini ya. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan amalanku ini. Apa kebaikan yang saya lakukan ini supaya mendapatkan kebaikan untuk amalan yang saya lakukan ini supaya ada nilai kebaikan. Wa khairi ma fihi, dan kebaikan apa yang ada di dalam amalan. Wa a'udzubika min syarri hadzal amal, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan amalan yang kita lakukan. Wa syarri ma fihi, dan keburukan yang ada di dalam amalan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau adalah kuasa atas segala sesuatu. Itu kita berdoa karena Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Maka tentu kita harus terus berdoa. Nah, doa yang kita panjatkan seperti yang sudah kita bahas pada bait sebelumnya, bahwa kewajiban seorang hamba itu harus terus berdoa. Doa dalam arti meminta, mengharap, karena ciri daripada hamba kepada rajanya adalah meminta. Sebagai itu bentuk bahwa dia adalah seorang hamba. Nah, masalah dikabulkan atau tidak tentu Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Apa janjinya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, lalu ada yang bertanya, saya sering berdoa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga cara pengabulan doanya itu, pertama Allah langsung kabulkan. Ada orang yang berdoa, Allah langsung kabulkan. Nah, yang kedua, ketika ada orang yang berdoa meminta sesuatu, Allah terkadang Allah tangguhkan. Misalkan dia minta keturunan tapi tidak diberikan sekarang, bisa jadi tahun depan atau 5 tahun atau 10 tahun. Nah, tentu Allah memiliki atau berkeinginan yang menurut Allah lebih baik dari apa yang kita inginkan. Karena apa? Sejatinya pengabulan itu sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan, bukan dari kita. Buktinya apa yang kita lakukan belum tentu terjadi. Misalkan apa yang kita inginkan saja belum tentu terwujud. Misalnya kita mau ini belum tentu terwujud, kita mau ini belum tentu tercapai. Nah, apalagi kita mau menjadikan seseorang itu mengikuti apa yang kita inginkan. Oleh karena itu tentu kehendak Allah yang lebih utama. Nah, yang ketiga, cara Allah mengabulkan itu di dunia bisa jadi dia tidak dapatkan apa yang dia minta. Tetapi nanti di akhirat itu apa yang dia doakan selama di dunia Allah akan curahkan, berikan dengan lipatan ganda yang berlipat-lipat, sehingga orang yang menerima hasil dari doa yang tidak terkabul di dunia itu malah dia berkata, ya Allah, begitu
luar biasanya doa yang kupanjatkan yang tidak kau kabulkan di dunia, tapi kau berikan di akhirat. Seandainya dulu kau tidak kabulkan doa-doaku. Saking luar biasanya dampak atau manfaat hasil doa yang tidak dikabulkan di dunia nanti di akhirat, ya, ibarat pegerobusan. Seperti itulah gambaran doa, dan itu Allah tidak menyalahi janjinya. Dan ketika ada orang berdoa dan ternyata doanya juga tidak dikabulkan, itu juga bisa cara Allah untuk mengampuni dosa kita, atau cara Allah untuk memberikan kemudahan dalam setiap urusan. Intinya berdoa. Dan juga doa itu tidak akan pernah tidak bermanfaat, pasti ada manfaatnya. Ini kembali kepada pasal yang 10 bahwa suatu amalan itu diterima atau tidaknya tentu ada ikhlas. Ya, kenapa? Karena ini memang ibadah, dan ibadah ini harus ditujukan kepada Allah. Nah, ketika ada ibadah yang tujuannya itu bukan karena Allah, itulah bukan disebut ikhlas. Ya. Karena ikhlas dari kata ikhlas khalis. Ya. Khalis artinya murni. Quraisy mengibaratkan ikhlas itu seperti air gelas yang jernih, putih, bersih, yang tidak ada kotor di situ, yang tidak ada cat atau warna, ya. Jadi murni, bersih. Sehingga nanti bisa kita tahu seseorang itu dia ikhlas atau tidak, pasti ada tanda-tandanya. Sehingga untuk memudahkan tanda itu, seorang ulama bernama Zul Al-Misri, beliau mengutip dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ada 3 tanda daripada ikhlas. Orang ikhlas tandanya menurut beliau. Yang pertama, orang ikhlas itu antara pujian dan celaan sama saja. Dia dipuji orang atau dia dihina oleh orang sama. Pujian, kadang orang itu ketika dipuji menyebabkan dia semakin terlena, malah bisa menjadikan dia sombong. Nah, atau ada sebaliknya, ketika orang tersebut dicela, dihina, malah menjadikan dia semakin marah, merasa bahwa dia tidak pantas sebenarnya untuk dihina. Ketika dia marah berarti merasa orang lain tidak pantas untuk menghinanya, sehingga orang yang ikhlas itu dia serahkan kepada Allah. Nah, pujian ataupun celaan itu sama, ini ciri atau tanda daripada orang yang ikhlas. Terus yang kedua kata beliau, yakni melupakan amal baik. Artinya melupakan amal baik ketika dia lakukan selesai. Ibarat orang yang ketika pergi untuk qada hajat, berapapun harga makanan yang dia beli, dia santap walaupun nikmat, tidak mungkin dia melihat atau membicarakan bahwa saya tadi buang kotoran seperti ini, tidak mungkin, walaupun makanannya itu mahal. Nah, seperti itulah orang yang ikhlas ketika bekerja, beramal, tentu amal yang baik, dia lupakan amal baik. Nah, berbeda kondisinya dengan seorang yang beramal soleh tapi dia cerita-ceritakan. Malah dengan dia cerita orang lain tahu, dia tidak sadar pahalanya itu hilang. Kalau dia tidak ceritakan, maka Allah akan terus menjaga dan mencatat amal baiknya. Nah, yang ketiga, tanda daripada ikhlas itu mengharap imbalan akhirat. Harus ada imbalan akhirat. Jadi kalau dia mengharap imbalan dunia saja, itu nanti kembali kepada riya. Tetapi kalau dia mengharapkan imbalan akhirat, itu termasuk daripada ikhlas. Walaupun dia ibadahnya untuk surga atau untuk pahala, itu nanti
kembali kepada tingkatan-tingkatan daripada orang yang ikhlas. Ya. Nah, jadi di dalam kitab Nasihul Hibab, ya, Syekh An-Nawawi Al-Battan Al-Jawi menjelaskan 3 tingkatan orang ikhlas. Kalau tadi tandanya, ya, kita bisa lihat seorang itu dia ikhlas atau tidak, bisa kita cek dalam diri kita tandanya. Apakah ketika orang memuji kita langsung kita besar kepala, jadi merasa hebat, merasanya ini akan memunculkan penyakit baru lagi, ujub. Nah, ketika ada orang menghina kita langsung kita stres, berarti kita masih memiliki penyakit hati, ya, belum sempurna keikhlasan. Nah, ketika seorang memiliki ikhlas, cirinya itu mengharapkan kebaikan akhirat. Tapi kalau mengharapkan dunia, itu namanya riya. Misalkan kita beribadah untuk dunia, berarti ingin pujian, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan urusan dunia, maka itu bukan ikhlas. Nah, sekarang ada orang yang beribadah, beramal soleh, tujuannya akhirat, disebut ikhlas, tapi tingkatannya beda-beda. Nah, oleh karena itu dalam Nasihul Hibab Imam An-Nawawi atau Syekh An-Nawawi, kalau Imam Nawawi itu dari Syria, kalau Syekh Nawawi dari asli Indonesia. Nah, disebutkan di dalam Nasihul Hibab itu ada 3 tingkatan. Fa'ala maratibil ikhlas tasfiyatul a'mal min mulakhazatil khalq. Yang paling tinggi tingkatan ikhlas itu adalah membersihkan, menyucikan amalan min mulakhazatil khalqi, dari perhatian makhluk. Jadi murni amalan yang dia kerjakan itu dari perhatian makhluk. Bi alla yuridu bi ibadatihi, dengan gambaran bahwa dia tidak menginginkan dalam ibadahnya itu ilam bisal amrillah, melainkan hanya untuk melakukan perintah Allah. Dia kerjakan perintah Allah SWT. Wal qiyam bihaqqil ubudiyah, dan menjalankan menuruti hak-hak sebagai seorang hamba atau hak penghambaan. Duna iqbalin nasi alaihi, tidak mencari perhatian kepada manusia, baik berupa rasa cinta atau pujian ataupun harta. Ini yang paling tinggi tingkatan ikhlasnya. Kesimpulannya hanya mengharap ridhonya tanpa untung dunia, malah akhirat. Tidak mencari keuntungan dunia dan akhirat. Nah, hanya untuk mendapatkan ridho Allah saja. Ini yang paling tinggi tingkatan yang ikhlas. Dunia tidak, akhirat juga. Maksudnya keuntungan akhirat ini pahala dan surga. Nah, sekarang kita kalau mau bekerja, kan supaya dapat berusaha supaya dapat. Nah, orang beramal supaya dapat untung. Apa untungnya? Ya pahala dan surga. Nah, tapi orang yang melakukan amal yang ikhlasnya sudah sampai tingkat pertama paling tinggi, ya a'lal maratib, itu hanya mengharap ridho Allah. Ridho Allah saja, tidak mengharapkan surga, pahala, apalagi urusan dunia. Ya. Nah, ada seorang ulama sufi menyampaikan, ketika Allah misalkan memberikan saya 2 pilihan. Pilihan yang pertama, saya masuk surga, saya mati lalu dibangkitkan terus masuk surga. Pilihan yang kedua, saya mati dan tidak dibangkitkan, maka saya akan memilih mati dan tidak dibangkitkan. Kenapa? Karena saya malu dibangkitkan dan masuk surga. Malu. Kenapa dia malu? Karena
amalannya itu tidak sampai atau tidak akan cukup untuk bisa mendapatkan keuntungan berupa surga. Karena kalau kita lihat informasi di Quran tentang surga, kenikmatannya luar biasa. Kalau kita bayangkan fasilitasnya itu anggaplah hotel. Itu kalau kita bayangkan hotel termewah anggap puluhan juta atau ratusan juta semalam. Pasti nanti hotelnya, kamarnya, fasilitasnya pasti mewah. Nah, di surga itu semuanya ada. Ya. Sampai disebutkan wajanah jannatainida. Jadi diibaratkan ketika kita mau apapun itu semuanya dekat. Kita mau buah, kalau sekarang kita mau cari buah kan ke pasar atau metik pohonnya dulu. Tapi kalau di surga semua dekat. Apapun itu semua dekat. Fasilitasnya. Sehingga kalau digambarkan dengan uang, dengan amal, tidak akan bisa. Sehingga seorang tokoh sufi ini dia tidak seandainya diberikan pilihan, lebih baik saya mati dan tidak dibangkitkan. Inilah gambaran orang yang memang taraf ibadahnya sudah tinggi, ya. Tingkatan ikhlasnya sudah tinggi, hanya mengharap ridho Allah, ya, tanpa memikirkan imbalan, entah itu bentuknya surga ataupun pahala. Intinya ridho. Tapi kalau Allah sudah ridho, itu nanti akan Allah dekatkan. Intinya niatnya itu bukan ke hal-hal, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kata Syekh Nawawi dalam Nasrul Ibad itu, ya, wal martabatu saniyatu ayya'mala lillahi. Tingkatan yang kedua bahwa dia beramal lillah, tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyu'tihi al-huzuz al-ukhrawiyah, supaya dia diberi bagian-bagian akhirat. Supaya dia diberi bagian-bagian akhirat. Apa itu bagian akhirat? Entah keselamatan di padang mahsyar, di alam barzakh, terus bisa selamat di sirat, ya, mendapatkan syafaat, mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Ini dia beramal supaya ya Allah, saya diberikan nanti kebahagiaan akhirat berupa surga itu, berupa keselamatan nanti di akhirat. Kal mu'adadin nari wa idkhalihi al-jannah, seperti dijauhkan dari api neraka dan juga supaya dimasukkan ke dalam surga. Wa tan'imu bi anwa'i mulaziyah, dan diberikan kenikmatan dengan berbagai macam bentuk kelezatan. Ini juga termasuk ikhlas, tetapi tingkatannya nomor 2. Yang ketiga, wal martabatus salisah ayya'mala lillahi liyu'tihi hadzan dunyawiyah kata wasi'atir rizqi wa daf'il mu'ziyah. Jadi yang ketiga ini, tahapan atau tingkatan yang ketiga, bahwa dia beramal kepada Allah SWT itu dengan harapan diberikan keuntungan dunia, akhirat dia, dan juga diberikan keuntungan dunia, seperti diluaskannya rezeki dan juga dijauhkan dari penyakit, dari bala. Misalkan ada seorang ketika dia sholat tahajud, ditanya kenapa sholat tahajud? Supaya saya lancar ujian. Dia sholat duha, kenapa? Supaya rezeki saya lancar. Karena memang dengan sholat duha rezeki bisa lancar. Dengan kita sholat tahajud, maka hati kita akan dicerahkan oleh Allah. Nah, ketika ada orang yang melakukan ibadah itu, tujuannya supaya nanti saya dapat luas rezeki, supaya nanti saya dapat kesehatan, supaya dipermudah urusan saya. Ini kan urusan dunia, tetapi tujuan ibadahnya ke situ, tetap disebut ikhlas, ya. Tetapi tingkatan ikhlasnya
masih di bawah. Nah, ini dia mengharapkan akhirat plus dunia, tetapi sifatnya dunia ini untuk kesehatan dirinya, diluaskan rezeki. Selama itu masih ada perintah. Kan Allah yang merintahkan dia sholat duha supaya rezeki lancar. Allah yang merintahkan dia supaya sholat tahajud supaya terang hatinya. Nah, berbeda nanti ketika ada orang yang tahajud, ada orang yang ibadah, tetapi tujuannya itu untuk pujian, tujuannya itu untuk disanjung. Maka statusnya berbeda lagi, bukan ikhlas, tetapi itu masuk ke dalam kategori riya. Makanya beliau menambahkan wa ma'ada zalika riya'un mazmum. Nah, ketika ada orang yang beramal selain dari yang tiga itu, maka itulah yang disebut dengan riya. Nah, yang pertama tadi karena Allah saja, bukan karena surga, bukan karena pahala, bukan karena takut neraka, intinya karena Allah. Nah, ini tingkatan ikhlas paling tinggi. Nah, yang kedua, ada orang yang beramal tujuannya itu tetap mendapatkan pahala, ya, tetap ingin mendapatkan surga, dijauhkan dari api neraka. Nah, ini juga bagian daripada ikhlas, ya. Dan itu juga perintah Allah untuk dijauhkan dari api neraka, berdoa. Nah, yang ketiga, masuk di situ perkara dunia. Tapi perkara dunia yang memang kita butuhkan, kesehatan, dilancarkan rezeki, dan ini adalah petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, Imam atau Syekh Nawawi wa ma'ada zalika, dan selain dari contoh yang tadi yang tiga itu, maka itulah yang disebut riya'ul mazmum, ya, riya yang tertolak, ya, riya yang nanti oleh Allah dalam kitab Tambil Ghafil disebutkan di situ bahwa ketika seorang yang melakukan ibadah karena riya, inilah yang orang yang diusir nanti di yaumil kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak diperhatikan oleh Allah. Kalau kita diusir di dunia, ya, tidak bisa tinggal atau tidur di rumah kita misalkan, bisa kita pergi ke rumah tetangga atau keluarga. Tapi kalau nanti di yaumil kiamat Allah mengusir kita, mau pergi kemana? Nah, inilah gambaran amal memiliki ruh, dan ruhnya itu adalah ikhlas. Manusia kalau tidak ruhnya mati, ya. Nah, ruh ini, ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di pasal yang ke-9, ya, tanawu'at ajnasul a'mali litanawwi waridatil ahwali. Jadi bentuk amalan itu beraneka ragam. Jadi orang ketika melakukan amalan suluk, ya, atau wirid, itu juga disebut wirid, bentuk amalan. Dan bentuk amalan itu bermacam-macam supaya kita itu tidak jenuh. Bisa amalannya bentuknya ini, ini sholat, nanti bentuknya yang lain ini beda-beda, ya. Nah, perbedaan bentuk amalan itu litanawi waridatil ahwal, karena bermacam-macamnya kondisi hati. Jadi tergantung hatinya, ya. Nah, hati, ketika hati itu bersih, diisi dengan sesuatu yang berisi cahaya ilahi, tentu dampaknya nanti kepada perbuatannya pun akan baik, semangat ibadahnya pun akan baik. Berbeda dengan hatinya malas, hatinya kotor, penuh penyakitan, ya. Maka dampak kepada amalannya pun juga akan berpengaruh. Maka orang yang ketika dia misalkan sholat saja, ya, misalnya ada 100 orang, ya, berapa sah. Nah, masing-masing orang itu pun ketika melakukan amalan, padahal satu bentuk ibadah sholat, belum tentu cara sholatnya sama, belum tentu kekhusyuannya sama, belum tentu niat tujuannya itu sama. Maka terus kita berdoa meminta supaya diistiqomahkan, ditetapkan hati kita, supaya ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji kita, kan? Ini wajhiya lillahi
fataras samawati hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus kita baca saat kita menjalankan ibadah sholat. Semuanya wajah, ya. Wajhiya lillazi fataras samawati. Jadi semua harus kita hadapkan hati kita, wajah kita, sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan fasa yang 11, ya. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Idfin, tanamlah wujudaka, akan dirimu, fi ardil khumuli, pada tanah kerendahan. Fama nabata, maka tidaklah tumbuh, mimma, dari perkara atau dari sesuatu, lam yudfan, yang tidak ditanam, la yatimu, tidak sempurna, nitaju, hasilnya atau buahnya. Nah, jadi maksudnya di sini idfit, tanamlah wujudaka, dirimu, fi ardil khumuli, pada tanah al khumuli. Jadi khumul itu menutupi keistimewaan diri, khumul atau kerendahan diri. Nah, jadi kita tanam diri kita di tanah, maksudnya supaya kita menjadi orang yang pandai menyimpan rahasia dan keistimewaan kita. Kita merasa diri kita rendah, kita merendahkan diri. Kita jaga supaya diri kita ini tidak terkenal di hadapan manusia. Kalau terkenal berarti kan nampak di atas tanah. Nah, sekarang kita disuruh tanam sifat, kita tanam diri supaya kita rendah, tidak nampak kehebatan kita di hadapan manusia. Itu yang disebut dengan khumul. Fama nabata mimma lam yudfan, maka tidaklah tumbuh dari apa yang tidak ditanam. Kalau sudah kita tanam, kita rendah diri, tentu apa yang kita tanam ini baru tumbuh. Artinya tumbuh itu datang karunia Allah, datang keberkahan dari Allah, ya. La yatimu nitaju, dan tidak sempurna buah hasilnya. Kalau tidak ditanam, tidak akan sempurna hasil. Maka tanam dulu diri kita. Artinya kita sembunyikan keistimewaan kita, ya. Jangan tampakkan. Nah, jadi khumul itu adalah kerendahan diri. Lawannya adalah syuhroh, kemasyuran. Jadi kalau orang yang sampai kepada Allah, mereka takut masyhur, mereka takut mendapatkan julukan terkenal di hadapan makhluk, ya. Makanya di sini diperintahkan oleh Ibnu Athaillah, idfin, tanamlah dirimu, artinya rendahkanlah dirimu, sembunyikanlah keistimewaan dirimu, ya. Sehingga dalam sebuah riwayat dikisahkan, ya, Nabi Isa kepada murid-muridnya bertanya, di manakah biji-bijian? Nabi Isa berkata kepada muridnya, di manakah biji-bijian? Lalu muridnya berkata, biji-bijian itu ada di dalam tanah. Nah, sehingga Nabi Isa menjelaskan, begitulah hikmah. Hikmah itu tidak akan tumbuh kecuali di hati. Hikmah itu tidak akan tumbuh kecuali di hati. Nah, hati seperti tanah yang memiliki sifat rendah hati, merasa hina dan menutup dirinya.
Jadi intinya hikmah tidak akan tumbuh kecuali di hati, ibaratnya seperti tanah ya, yang memiliki rendah hati, merasa hina dan menutupi dirinya. Maka kita sembunyikan keistimewaan kita. Ini maksudnya ya. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitaju. Yang ke-12, mana fa'al qalbah syai'un. Manfaat tidaklah memberi manfaat, tidak bermanfaat al-qalbah terhadap hati, akan hati, syai'un oleh sesuatu. Artinya sesuatu tidak memberi manfaat kepada hati mislu uzlatin, seperti uzlah. Apa artinya uzlah? Menyendiri. Yadkhulu biha, yang masuk dengannya uzlah itu medan fikratin, akan medan fikrah, yakni medan berpikir, medan tafakkur. Jadi intinya hati itu nanti akan mendapatkan suatu manfaat kelebihan ketika seseorang itu melakukan uzlah. Nah, uzlah ini adalah bagian daripada suluk untuk mendapatkan usul kepada Allah. Hati wajib hukumnya untuk kita bersihkan. Hati wajib kita sucikan. Nah, salah satu penyebab kenapa hati ini kita harus sucikan, karena hati itu nanti bisa terkontaminasi dengan bentuk pergaulan yang tidak baik. Karena betapa banyak orang yang berubah sifatnya menjadi buruk atau bahkan orang itu jadi jahat karena memiliki pergaulan atau teman yang tidak baik. Nah, maka Sayyidina Ali pernah menyampaikan, ketika ada seorang anak yang tidak baik, maka tanyalah siapa temannya. Siapa temannya? Kalau temannya dia sering mencuri, biasanya dia juga ikut. Ketika temannya itu malas, ya maka dia juga ikut malas. Sebaliknya ketika temannya itu baik, maka juga dia akan terpengaruh menjadi orang baik. Maka harus pintar-pintar kita memilih teman dulu. Makanya dalam Mahfuzat disebutkan di situ kan, khairul jalis fi zaman kita, sepaling baik teman dulu kita di zaman sekarang ini adalah belajar buku, sering-sering membaca. Dan ada sebuah qaul hikmah mengatakan, mengibaratkan orang yang duduk di dekat tukang pandai besi, maka paling tidak seandainya kau tidak terkena dengan percikan api itu, paling tidak kau akan terkena juga bau besi. Minimal itu kau akan nempel di situ bau besi, bau karatan. Nah, atau beliau ahli hikmah menyampaikan, ketika kau duduk dengan penjual minyak wangi, minimal wangi, bau minyak wangi itu akan nempel di diri, maka akan tercium bau wangi oleh orang lain. Nah, dari kita, jadi tergantung siapa teman bergaul kita. Nah, uzlah bedakan dengan khalwah. Nah, ini disebutkan uzlah itu menyendiri.
Nah, di saat menyendiri itulah medan tafakur. Sering-seringlah berpikir, sering-seringlah bermuhasabah. Nah, uzlah maksudnya itu menyendiri, artinya menjaga diri kita dari pergaulan yang tidak baik, bukan tidak bergaul. Artinya tetap kita bergaul, tetapi pergaulan yang baik, sesama orang yang baik, terbatas sesuai kebutuhan. Tetapi kalau khalwah itu memang tidak bergaul sama sekali, tidak bertemu, tidak melihat, tidak dilihat baik orang baik atau tidak. Intinya mesa-mesa khalwah, menyendiri, tulen. Tapi kalau uzlah, uzlah itu tetap kita bergaul, tetapi memilih teman sesuai kebutuhan.